Menggabung saya ini. Oke, mungkin saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin malam ini kita akan melakukan tutorial elemen mesin 1 ya. Langsung saja ke soal. Oke, mungkin di sini saya cuma menjelaskan mengenai dapat dari mana aja atau mungkin rumus apa aja yang dipakai dari setiap soal. Untuk jawabannya mungkin kalian nanti bisa hitung sendiri ya. Sama mungkin memperdalam lah. Aku nanti mau nanya-nanya merihal materi terkait yang saya jelaskan. Oke, mungkin langsung aja. Kelihatan share screen saya? Kelihatan bang. Oke, mungkin untuk soal pertama ya. Nomor 1, terdapat ragum penjepit yang ditunjukkan pada gambar memiliki gagang pemutar dengan diameter 15 mm, terbuat dari baja IC 1030 CD. Panjang keseluruhan adalah 100 mm dari pusat ulir. Ulir dayanya memiliki satu belitan ulir dengan kode M24 quartz dan panjang keseluruhan ulir 200 mm. Ragum penjepit dapat dibuka hingga jarak A maksimal 80 mm. Oke, mungkin langsung aja tulis apa aja yang diketahui. Oke, yang diketahui pertama itu ada diameter ya dari gagang pemutar nih. Nanti kalau ada salah langsung di ini aja ya, sanggah aja ya. Soalnya saya juga mungkin salah ngerjainnya kan. Iya, ada yang resem ya? Enggak ada. Mungkin apa lagi yang diketahui dari sini? Panjang ya. Panjang batang ini enaknya di lambangin apa ya? L aja lah. Terus ada lagi itu jenis ulir dayanya ya, makanya M24 course. Terus ada panjang ulir 200 mm. Oke, dan yang terakhir itu ada jarak maksimal
ragum. Oke, ini mungkin yang diketahui ya dari soal. Lanjut aja. Di sini ada catatan juga bahwasanya gesekan kolar diabaikan. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Itu A. Berapa torsi sekrup yang dapat menyebabkan gagang pemutar bengkok permanen? Yang A itu berapa torsi yang dapat menyebabkan gagang bengkok permanen. Nah, yang B itu ada berapa gaya penjepitan maksimum ragum yang akan dihasilkan jika nilai torsi diambil dari jawaban bagian A. Yang B itu tadi gaya penjepitan ragum ya. Gaya penjepitan. Nah, untuk yang nomor satu ini tadi setelah saya melakukan apa namanya pengamatan atau inilah ngelihat lah. Jadi rumus yang dipakai itu ada sigma sama dengan SY sama dengan 32M per pi D pangkat 3 untuk yang nomor satu. Sama yang di tabel yang digunakan itu tabel A20 mengenai tensile strength pada hot roll HR dan cold drawn steel. Di sini kan diketahui bahwasanya baja isi yang digunakan tuh 1030 nih. CD. Berarti nanti yang dipakai yang ini. Tuh. Jawab yang A. Itu rumusnya dia pakai ini. Aduh. Oke. Sigma sama dengan SY atau yield strength terus 32M 32 dikali M per pi D pangkat 3. Iya, kenapa? Kak, mau nanya, ini kira-kira sesuai dengan soal UAS-nya nggak? Ya ini soal UAS, Mas. Atau ada perubahan angka atau gimana gitu? Enggak, ini saya cuma mau ngasih turunannya. Itu yang dipakai turunannya mana aja. Nanti sampean yang hitung sendiri, Mas. Oh, ya matur suwun ya, Kang. Oke, Mas. Oke, Pak D, matur nuwun. Oke. Nah, sendiri. Oke, di sini jadi tadi yang diketahui yield strength ya. Yield strength itu dari sini nih. Yield strength yang dipakai nih. 440. Kenapa pakai yield strength? Karena di sini kan sigma sama dengan SY sama dengan 32M per pi D pangkat 3. Nah, yang mau kita cari itu si M-nya. Gitu. M itu sama dengan T atau torsi. M sama dengan T. T-nya jangan kayak gini. T torsi aja ya. Biar nggak salah. Gini. Dah. T SY sama dengan 32 dibagi pi D pangkat 3. Berarti T sama dengan SY dikali pi D pangkat 3 dibagi 32. Nah, untuk T-nya kan tadi diambil dari tabel nih. Ini saya jelasin aja ya. Ini dari tabel. 20. Sorry. Ini yang dicari deh. Ini yang dicari. Ini dari tabel nih. Dari tabel A20. Yang ini
itu dari diameter ini nih, yang D sama dengan 15 mm. Dari D besar apa? Tadi gagang pemutar. D-nya itu gagang pemutar. Nah, 32 ini ya konstanta. Oke, dari sini saya mau nanya lah. T itu apa itu? Ada yang mau nanya dulu perihal rumus ini? Yaitu torsi yang diinginkan. Torsi yang diinginkan. Torsi itu apa? Ada yang tahu? Torsi adalah gaya dikali jarak. Oke, benar. SY, yield strength. Yield strength adalah Batas kekuatan dulu. satu. Yield strength apa yield strength? Halo. Kekuatan dulu. Apa? Yield strength merupakan? Ya, silakan. Tegangan luluh. Apa itu tegangan luluh? Kalau Pak Muhi kan gitu tuh. Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Bang. Oh iya, silakan. Batas kekuatan suatu material apabila dikenakan gaya misal atau deformasi plastis atau deformasi elastis. Oh, kalau tegangan luluh itu sampai deformasi elastis ya. Jadi ketika udah nyampe batas plastis itu udah nggak masuk tegangan luluh lagi. Berarti gimana SY atau yield strength merupakan besaran yang menunjukkan batas kekuatan material untuk menahan tegangan hingga batas elastisnya. Benar? Atau ada yang mau menambahkan? Jadi bukan plastis elastis ya, tapi elastis. Mentok di elastis gitu, belum ke plastis. Ngerti nggak? Bener nggak? Atau ada yang mau menyanggah? Nggak apa-apa. Belajar. Lanjut ya. Ini untuk penurunan rumusnya paham lah ya. Tinggal masukin angka doang tuh. Pi-nya udah jelas. Clear ya? Clear nih. Serius. Nanti satuannya apa tuh Bang? Ya kalau torsi berarti Newton meter. SY-nya kan tadi MPa tuh. MPa tuh sama dengan Newton meter kuadrat. D pangkat 3-nya tadi kan milimeter. Ya kan nanti dikonversiin aja ke meter gitu. Nah, Konversinya gimana? aduh. Ini nih. Ini kan ntar MPa nih. Terus D-nya tadi milimeter ya. Pangkat 3 ya. D pangkat 3 milimeter pangkat 3 berarti. Nah untuk konversi ini kira-kira ada yang paham nggak? Setahu saya MPa itu Newton per milimeter kuadrat. Oh ya pas benar berarti. Ini nanti sama dengan Newton per milimeter kuadrat dikali pi kan, dikali milimeter pangkat 3 kan, yang tadi pangkat 3 dibagi 32. Ini nanti coret, ini coret sisa milimeter kan, habis itu tinggal konversi aja milimeter ke meter, jadi nanti dibagi 1000 gitu. Cun nggak? Halo, cun nggak? Tok mau nanya Tok, itu Newton per milimeter persegi dikali milimeter kubik dikali apa tuh tengahnya? pp Oh, pi. ya. Oh, oke. Sama Sip, kayak thank you. ngerti nggak? Paham nggak? Udah clear nggak konversi? Aman, thank you Tok. Clear ya. Jadi nanti tinggal konversi, tinggal dibagi 1000. Clear, Mas. Lanjut ya. Oke, lanjutlah langsung yang B. Gaya penjepitan ragum. Nah, untuk yang nomor 2 ini, itu dia makainya yang persamaan ini nih.
Saya cek dulu ya di Google Drive. Saya juga nggak hafal rumus-rumusnya. Oke, lanjut yang B. Yang B itu yang dipakai gaya ulir. Kalau ada yang mau nanya langsung tanyain aja kalau belum paham. Oke. Bisa lihat rumus-rumusnya. Nah, yang B itu persamaan yang dipakai itu untuk Abscrew TU kemarin. Udah pernah diajarin nurunin rumusnya kan? Udahlah kemarin ya. Lupa bang, lupa. Ya, kalau nurunin mah ya lama ya. Jadi langsung tembak kayak DM dibagi. Ini rumusnya bisa dilihat di modul ke-9 tentang ulir daya ya. Nanti kalau teman-teman mungkin mau lihat bisa. Nah, kurang lebih rumusnya yang dipakai ini. Nah, sebenarnya kita di sini itu tuh mau nyari si P-nya ini yang mau dicari. Ini yang mau dicari. Kan kita mau nyari gaya kan? Jadi nanti rumusnya itu ini dikali ya, bukan sama dengan. Itu P sama dengan berapa nih penurunannya? Ini kalau biasanya saya operasin dulu sih yang ini. Ini dioperasin dulu. Habis itu kalau enggak langsung saya buat keterangannya aja lah. Kalian nanti tinggal pindah ruas aja. Paham kan cara pindah ruas buat nyari ini besaran gitu yang mau dicari? Paham toh. Ini saya cuma mau ngasih keterangannya, ini bisa dicari dari mana gitu aja. Nah, di sini ya. Ini nanti yang bakal dicari nih. Ini yang bakal dicari. Nah, ini TU atau torsi Abscrew itu sama dengan T tadi yang kita cari di A. Oke? DM ini itu rumusnya. Ini rumusnya. DM sama dengan D dikurang P per 2. P ini pitch ya. Ini pitch. Nah, pitch ini nanti dicarinya di tabel. Dia makanya tabel yang ini nih. Sorry, tabelnya mana ya? Ini. Kok di sini tabelnya? Baca tabelnya gimana bang? Baca tabelnya gimana? Oke, sabar ya mas. Nah, di sini kan tadi diketahui bahwasannya itu dia makainya M24 cores. Nah, yaudah kita zoom, kita lihat ulir daya dengan major diameter itu yang 24. Nih, dia makainya yang ini nih. Nih, berarti pitch-nya itu 3 dia. Gitu. Ini tiganya 3 mm ya. Ini dari tabel ulir daya. Ini sama kayak yang ini. Ini pi. Nah, F ini dia koefisien gesek. Koef gesek.
Nah, Coef gesek nih tadi kan udah ada diketahui di atas nih, kalau nggak salah. Udah nggak Coef gesek? Nih, Coef geseknya 0,2 nih. Nih, Coef gesek. Coef gesek. Coef gesek. Ini besaran ya, koefisien gesek ini. Terus ada lagi DM-nya sama, tetap pakai yang ini, D dikurang pitch per 2, FL. L-nya ini L-nya dari L-nya ini dari mana ya tadi saya? Ini kok biasa. L-nya ada yang tahu nggak dari mana? L itu panjang ulir bukan sih? Nah, kalau berdasarkan modul M9 di Sendasa Ulir, L itu dari N dikali P. N itu apa ya? P per 2, pitch per 2 dikali pitch. Ini dari modul ya. Kalau saya gitu tadi. Coba mungkin sambil dilihat, bener nggak? Bukan panjang ulit jadi L. Jadi ini nanti nyarinya itu L sama dengan N dikali P. P-nya itu pitch. Ya kan? Nah, ini pitch yang tadi, yang dari tabel, itu 3 mm. Nah, sedangkan ini, itu pitch per 2. Ini mungkin saya lampirkan juga ya, ininya, modulnya, biar kalian mungkin ngerti ntar. Untuk UAS kali ini kayaknya nggak semua rumus ditulisin sama Pak Muhi di keterangan soal ya. Jadi harus ekstra teman-teman sekalian untuk nyari. Ada yang buka modul 9 nggak? Di contoh soal yang bawah itu ada keterangan L sama dengan N dikali P. Modul 9 bawahnya apa gimana? Iya, yang di contoh soal. Yang soal apa? Example 81. Yang ada gambarnya itu di kanan bawah itu. Ada nggak? Ini udah pada ngerjain belum ini? LMS. Itu yang L udah gue kirim di grup. Nih ya, yang L nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nih, yang L nih. Ini nyari L. Nyari L. Jadi N-nya ini dari P per 2 ini loh, N. Gitu. Nanti jangan ini dari modul. Nanti dibuat hitung lagi kan.
Ada yang mau tanyain nggak? Sisanya tinggal masukin angka doang. Rumusnya dari sini atau mau ada yang nyanggah? L-nya harusnya dari mana mungkin? Mungkin saya salah. Yang udah mengerjakan dan selesai. Udah ada. Tok, yang Tok. Ya. Ini rumus yang B ini nggak ada di soalnya ya, di lampirnya. Nggak ada. Ada yang mau tanyain nggak soal yang B nih? Atau mau dicatat dulu sambil dicatat aja? Nanti ketika cuma saya bagiin catatannya, takutnya kalian lupa. Ya, Jera, silakan. Toh mau nanya toh ini TU-nya itu dia pakai TU yang TA. ya. Kan di soal. Sebentar. Iya, silakan. Oh, Ini kan. oke. Jika nilai torsi diambil dari jawaban bagian A, ya nggak? Berarti TU-nya pakai yang A. Jun? Dia tahu dia torsion up-nya apa? Dia naik itu ulir naik itu gimana? Penjepitan. Oh, oke. Maksimum. Oke. Thank you. Toh. Oke. Ada yang mau catat dulu nggak? Nanti takutnya lupa nih. Rumus utamanya nih, TU PDM per 2 dikali L. Nanti keterangannya kalian lihatlah di catatan ini kalau saya bagikan ya. Atau mau di SS dulu mungkin? Mau SS dulu nggak? Ini aja toh ditulis ulang tapi beda warna. Oke. Di sini ya. Yang dipakai. Di atas aja, di atas tempat yang tadi. Cuma dihapus dulu kan, terus ditulis ulang pakai beda warna. Oke. Sesuai request. Ditandai aja, Cok. Susah tulis ulang lama. Gimana nih? Kalau nggak tulis bos. Di ini aja dikasih stabilo kayak stabilo gitu aja. Oh, ya udah, stabilo. Tulis ulang juga nggak masalah sih. Emang lama kenapa? Kita mau ngejar apa? Oh, ya udah. Oke Hans. Kelas Hans. Tulis di bawah aja ya. Ntar keterangannya kalian lihat di atas aja. Matur suwun, Mas. Nggak boleh. Aduh, apa ini? Bisa scroll. Ini persamaan yang di yang A itu tadi yang SY sama dengan torsi dengan SY dikali D dikali D pangkat 3 dibagi 32 dengan D D ini kan TU nya dari yang tadi, berarti yang dicari itu PDM nya. Itu P ya tuh, L plus P. Iya, P ini ya. Sorry ya, kalau agak jelek tulisannya. Oke, itu. Ini yang dicari yang P ya. Jangan salah ya. Yang dicari ini ntar. Dicari. Jadi nanti kalau misal
kita operasiin. P sama dengan gimana nih? TU berarti ini kali 2 dibagi DM. Ini gimana kalau semisal dia dalam kurung gini? Dibalik nggak? Kalau saya biasanya saya operasiin semua ya di kanan ini, baru nanti saya pindah ruas gitu. Ada yang tahu nggak? Halo, halo. Jerak. Kebalik juga sih caranya dia. PDM min FL gitu ya? Ya, PDM min FL-nya itu dia ke atas, yang 1 plus M FDM itu ke bawah. Berarti ini L ya? Oh ya, L, sorry. Dah, nih. Gini ya. Nih ya persamaan yang dipakai nih. Tuh. Dah. Selamat mengerjakan nomor 1. Ya, Esa, silakan. Itu ntar satuan akhirnya apa toh? Sama kayak yang enggak, kalau yang ini satuan akhirnya itu Newton. Gimana tuh bisa Newton? Oke, saya jelasin. Gimana tuh? Gini ya. Ini P itu harus Newton. Ini kan TU tadi Newton meter. Dikali, ya kan? Dikali 2 ya. Ini DM ini apa ya? DM ini milimeter kalau nggak salah. Ini dibuat ke meter aja kali. Sebenarnya enaknya sambil kasih angka sih. Pinter. Ini buat ke meter boleh langsung. Ini dikali pi dikali meter dikurang FL ini konstanta, L ini meter, terus pi ini apa sih L ya? Ini meter ditambah ini F-nya konstanta, ini meter juga. Berarti ini nanti coret. Nah, jadinya Newton nanti. Pas tuh. Ngerti nggak? Dikasih batas lah. Itu apa itu toh? Yang atas toh? Yang atas rumus L plus P L ya itu ya? Ini. Itu. L plus P nih tambah. Oh iya. Oke. Ini DM nanti kan jadi itu kan milimeter tuh, dijadiin meter aja. Ntar satuannya meter. Oke. Pokoknya dia hasil terakhirnya tuh Newton, karena ini satuan gaya ya. P itu gaya, kan nomor B-nya itu gaya. Dicari. Oke toh, makasih toh. Ini nomor 1. Ada yang tanyain nggak untuk persamaan nomor 1 nih? Ini satuannya Newton meter. Berarti satuan itu Newton. Dah. Toh, mau nanya toh? Oh iya, silakan. Toh itu yang A-nya kan torsinya satuannya jadinya Newton meter kan? Betul. Terus tadi pas lu coret-coret yang A itu jadi Newton. Ini Nggak jadi itu toh. Ini. Buat satuannya ini nih. Newton meter nih. Oh iya. Nah, itu meternya dari mana ya? Ya ini Newton milimeter kan? Ini ada Newton, ini ada milimeter. Ntar dikonversi aja. Ini kan jadi baru diubah Newton milimeter. Nanti diubah ke Newton dikali meter gitu. Ngerti? Ngerti. Oke, makasih. Oke. Diinget-inget ya, dicatat ya. Ntar kalian lupa lagi kan. Oh iya, silakan. Izin nanya toh. Oh boleh. Itu rumusnya cuman sampai situ. Apa? Yang B. Hah? Rumus yang B itu sampai situ ya toh. Bukannya ditambah, ada tambahannya lagi ya? Enggak, kan di sini dijelasin. Nih. Catatan koefisien apa sih? Nih.
Koefisien Oh iya iya betul nih. diabaikan. Masih toh. Polar diabaikan. Jadi makanya itu doang. Ada lagi yang mau nanya? Kurang jelas? Boleh. Ya, silakan. Toh, ini kan kalau misalnya di yang catatan kita di tutor ini kan dia P dikali DM per 2. Sedangkan pas catatan saya pas waktu di kelas itu dia P dikali DP per 2 itu sama aja kan ya? DP sama DM. Yang mana itu? Yang si rumus TU-nya ini sebenarnya kan kalau di sini kan ditulis itu kan PDM per 2 dikali bla bla bla. Nah ini kalau kemarin kita dicatat tanpa satu kelas itu kalau misalnya P dikali DP. Takutnya ini DP maksudnya diameter pitch gitu loh. Tapi bukan kan ya, bukan diameter pitch kan si DM itu. Bukan. DM itu ini nih. Lo nanya DM kan? Iya. Nih yang ini nih. Terus IDN. Beda dong. Nih, DM nih. DN dan DN. Nih DM nih. Oh, oke. Nih DM. Oh iya, oke, thank you Dok. Oke. Clear? Ada yang tanya lagi? Lanjut nomor 2, gas. Deadline nih. Hamin 4 jam. Hamin berapa jam nih? Clear nggak? Ada nanya lagi nggak? Saranku sih sambil dicatat ya. Lanjutlah ya nomor 2. Sabar. Kendala teknis, sabar. Laptop saya lowbat. Woi, charger sih. Sabar ye. Yang sabar disayang Tuhan. Cek, suara saya terdengar nggak? Halo? Beneran. Masuk. Lanjut ya. Tadi agak kebakar ini terminal saya. Lanjut nih, berdua. Pada sebuah komponen permesinan membutuhkan pemilihan bantalan jenis ball bearing. Nah nih, not pertama ball bearing. Dengan aplikasi bagian yang berputar adalah bagian ring dalamnya. Umurnya pemakaian yang diharapkan yaitu 5 tahun dengan rata-rata dalam seminggu hanya dipakai 40 jam. Bearing tersebut dipakai untuk menahan beban radial 9 km dengan kecepatan putaran pemakaian 400 rpm dan diharapkan kehandalannya mencapai 95%. Pertanyaannya A. Jika pilihan katalog digunakan deep groove dengan rating C10, maka tentukan ukuran diameter luar dan diameter dalam bor dari bearing yang dipilih. B. Tentukan kehandalan bearing yang dipilih dari katalog C10 di soal A. Oke, tulis dulu yang diketahui apa aja.
seperti biasa lah ya. Nomor 2 ya, Oke, sama diketahui itu ball bearing ya. Ball Iya, ball bearing. itu A sama dengan 3, ya kan? Terus umur pemakaian diharapkan yaitu 5 tahun dengan rata-rata seminggu hanya dipakai 40 jam. Nah, ini berarti itu ini ya, apa sih? LD desire yang diharapkan itu 5 tahun, berarti 5 dikali 12. Nah, di sini tuh 1 year-nya kita berharap tuh ada 52 minggu. Berarti mungkin langsung aja nggak usah pakai bulan. Ini langsung dikali 52 ya. Karena 1 tahunnya 52 minggu. 52 dikali 80. Tuh. Berarti LD-nya sama dengan berapa ini? Itu enggak? 10.400. Baik. Sorry itu 80 ya, bukan 40 ya. Mana yang 40? Oh iya, sorry. Terus selanjutnya itu ada bearing tersebut menahan beban tersebut dipakai untuk menahan beban radial. Beban itu apa tandanya? ND ya? ND nggak sih? FD ding. FD-nya sama dengan 9 kilo Newton. Itu ada lagi kecepatan putaran pemakaian. Nah, ini ND yang desire 400 rpm. Oke, itu ada reliability yang diharapkan atau RD sama dengan 95% atau 0,95. Ini yang diketahui nih. Nah, untuk yang A, ditanya dulu. Ditanya itu ada diameter luar ya. Nah, dengan katalog tentukan kode dan bor bearing yang dipilih. Bearing. Untuk B itu pertanyaannya kehandalan dari katalog A. Dari katalog A. Oke, mungkin persamaannya dipakai ya untuk nomor 2 yang A. Itu kita bisa pakai yang ini nih. C10 sama dengan ini kan di sini kan permintaannya reliability-nya di atas 90% ya. Nih RD nih. RD-nya mintanya di atas 90%, makanya kita pakai persamaan yang ini. Nih. RD di atas 90%. Ya kan? D itu lebih dari sama dengan 90%. Tuh. RD-nya kan 95, makanya kita pakai persamaan ini untuk nyari C10-nya. C10 sama dengan F dikali D itu ini
XD suara saya kedengeran nggak? Hening amat. Kedengaran. XD. Kedengaran kok Mas Tito, kedengaran. Oke. X0 theta dikurang X0 dikali FB pangkat 1 per B 1 per A. Ini ya persamaan yang dipakai. Oke, mungkin yang dicari itu 10. Ini yang dicari. AF itu di sini kan diketahui tadi bebannya tuh bebannya tuh beban radial, jadi AF-nya itu sama dengan 1. Terus FD itu sama dengan dada tuh 9 kN. Nah, XD X0 dulu lah. X0 itu dari nih persamaan apa nih? Weibul parameter nih, X0 nih. Ini X0. X0. Ini X0. Ini ada tetanya. Terus yang ini ada besaran B-nya. Tuh. Sama rating revolution. Pakai nggak ya? Enggak kayaknya. Enggak pakai, cuma ini. X0 itu di persamaan Weibull tadi. Parameter. Weibull parameter. Betanya juga. Weibull parameter. Terus habis itu XD ya. XD itu bisa kita cari pakai persamaan. Coba saya buatin SSN dulu. XD itu 60 dikali L desire dikali ND dibagi L10. Oh, L10 nya kepake. Kira kepake. Bisa geser lagi. Langsung tulis aja lah. XD itu bisa dipakai cari di per LN itu sama dengan 60 dikali LD dikali D dibagi LN. LD-nya tadi dari atas ya. Ini tadi LD itu 10.400. ND-nya tadi 400. LR-nya itu 1 kali 10 pangkat 6. Oke. Ini yang dipakai. Terus B itu dari Weibull
parameter ada di soal ya, itu besarannya 1,483. Terus A-nya itu dari ball bearing tadi, ball bearing, makanya A-nya itu sama dengan 3. Udah. Ini tinggal kalian masukin ke Photomat ini. Udah ketemu semua itu. Ada yang bertanya nggak buat nomor yang A ini? Satuan. Halo, ada yang bertanya nggak? Itu FD sama dengan 9 km ya, Tok? Apa? Itu FD 9 km ya itu. Kilonewton. Ini FD-nya keterangannya sama yang kayak di atas ya. Tadi kan ada yang diketahui itu. Kalian tinggal masukin aja nanti rumusnya. Ya, Ezra, silakan Ezra. Terus hari itu mau nanya yang AF sama dengan 1 itu dari mana ya tadi? Masih kurang sensor. Jadi ini tadi saya sempat searching juga. Jadi ketika beban yang diberikan kepada sistem itu radial, itu AF-nya 91. Kalau misalnya bebannya fluktuatif itu 1,2, dan ketika bebannya kejutan itu AF-nya konstantannya itu 1,5. Itu yang saya cari tadi di internet. Saya juga baru tahu tadi gitu. Pak Muyi juga nggak ngejelasin. Kalau yang di contoh soal kemarin, kalau yang di modul 9 itu kalau nggak salah konstanta AF-nya itu 1,2. Berarti itu jenis pembebanannya itu fluktuatif. Itu artinya fluktuatif tuh bebannya tuh kegoncang-goncang gitu loh, mungkin ya. Setangkepan saya. Jadi dia tuh pokoknya bergetar gitu. Kalau semisal fluktuatif itu 1,2 konstantanya AF-nya. Kalau semisal dia beban kejut, kayak misalnya kejut tuh kayak gimana ya? Tahu kejut lah ya, kayak tiba-tiba kayak kena beban yang besar secara tiba-tiba, itu konstanta AF-nya tuh 1,5. Nah, di sini tuh radial. Artinya radial tuh dia tuh kayak konstan gitu loh, cuma berputar aja. Nggak ada beban eksternal yang berlebihan. Jadi AF-nya tuh diasumsikan 1 gitu. Itu tadi yang saya baca di beberapa sumber internet. Ada yang tanyain? Satuannya untuk C10 ini kilonewton ya. Oke. Ya, Zra. Terus hari itu mau nanya lagi yang si LD sama L10 itu tadi apa tuh? Yang mana? LD sama L10 yang buat nyari XD. Oh, LD sama LR ya? Nah, Yep. LD sama LR ini ada, coba kalau kalian buka di UAS, di soal UAS itu ada di bawah sendiri persamaan ini. Oh sorry, LR aja tuh, LR aja. Oh, LR ini dari persamaan Reibul. Dari persamaan Reibul parameter. Nih yang ini nih. Saya tandain juga ya. Nih. Nih, 1 pangkat. Nggak kelihatan ya? Nih. Kelihatan nggak? Aman. Udah cen kok. Ini kelihatan di soalnya juga. 10 pangkat 6. Nanti kalau kurang jelas coba dicek lagi di soalnya gitu. Itu buat LR-nya. Pengen nanti tulis 1 kali 10 pangkat 6. Ada yang bertanya lagi? Boleh, tanyain aja. Satuannya kilonewton ya. Reza tadi mau nanya tuh. Boleh. Reza mau nanya katanya. Oh ya udah. Nanya aja. Nanti biar nggak bingung nih. Tahu udah Enggak. Lanjut. Ya. Itu yang X0 nilainya sama kayak TT maksudnya? Iya, enggak. X0 itu diambil dari ini nih. Dari Weibull parameters. Nih, Weibull parameters nih. Oh iya. Gimana ya nanti ini? Oke. Ini ya nanti dibaca. Ada tuh. Ya boleh, silakan. Terus sorry tuh mau mastiin lagi, kan yang XD itu kan di rumusnya 60 LDND per LR kan. Nah 60-nya itu dia gunanya biar konsen dari 10.400 jam itu nggak usah diubah ke menit lagi kan? Betul. Oke. Sip, thank you toh. Jadi buat ngilanginnya ini nggak sih, Malam?
ngilangin yang RPM, rasio per menit. Enggak ding, bener ding ya. Bener dikali 6. Karena kan masih ref per menit dan ini sedangkan masih 10.400 jam, 1 jam 60 menit gitu. Benar. Itulah. Ini juga langsung dari rumus. Jadi ya benar, 60 ini sebenarnya buat ngilangin atau nyetarain gitu loh, biar sama-sama jam atau menit gitu. LD-nya tadi kan RPM ya. LD-nya tadi masih satuannya jam. Oke, udah jelas belum ini? Toh mau nanya toh. Iya, boleh. Tadi LD itu apa toh? LD ya? LD itu Iya LD. LD kepanjangannya apa ya? Kalau nama apa ya? Nama persamaannya saya nggak tahu, tapi kalau misalnya disama denganin itu LD itu sama dengan 60 dikali LD yang apa? Harapan apa sih tadi? Ini loh, harapan pemakaian LD itu ya kan dikali sama ND atau rasio putaran per menit gitu. Itu sama, makanya ini sama dengan ya. Oke toh. LD-nya tadi ada di atas, ND-nya juga ada di atas dan. Clear nih nomor 2A nih. Lanjut nih. Lanjut toh. Oke. Nomor 2B ya, itu keandalan yang tanya. Nah, untuk keandalan ini sebenarnya gampang. Cuma pakai rumus yang tadi. Tapi C10-nya itu dibulatin ke yang udah didapat di perhitungan si A. Dimana kita ngambilnya, bulatinya nih dari tabel yang katalog. Tuh. Mungkin kalau teman-teman yang belum kelar ya, boleh sekalian dijain aja rumusnya sembari ngedengerin gitu. Tapi takutnya gak kejar gitu. Ini untuk yang B ya. Saya insert dulu tabel. Banyak bener tabel yang membaca-baca tabel. Nah, nih. Jadi kan tadi, nah yang nomor 1 tadi juga sebenarnya belum selesai. Kita harus nyari bornya. Tuh. Semisal yang nomor 1 tadi ketemu 55,1 lah ya. Nah, itu kita bisa bulatin di C10 itu 55,9. Nah, berarti bor yang dipakai itu bor yang ini. OD-nya OD yang ini. Jadi OD sama bornya ketemu di nomor 1. Gitu. Ngerti nggak cara baca katalog? Makanya deep groove ya, karena tadi mintanya deep groove. Ada yang bertanyain? Halo? Atau ngerti? Aman-aman. Tadi gimana tuh? Jadi ketika tadi hasil perhitungannya C10 misalnya diketahui nih, itu sebesar 55,1 ya kan, misalnya sampel aja ya. Nanti coba kalian hitung sendiri lah. Biasanya setiap perhitungan beda-beda nih. C10 misalnya misal 55,1 kilonewton ya kan. Berarti itu bisa dijadiin 55,1 itu dibuat 55,9 kilonewton. Jadi kalau mau apa ya? Kalau mau nyari yang ada di tabel itu di atasnya ya, jangan di bawahnya. Jadi kalau misalnya dapatnya 50 ya dibuatnya 55 gitu, 55,9. Jangan malah di bawah dari nilai yang kita dapat gitu. Jadi nanti ini bornya 65 mm, OD-nya itu 120 gitu. Ini yang A ya, contoh aja. Nah, kalau semisal yang A-nya tadi itu 55,9 yang kita dapat, ya udah. Berarti yang B ini cuma dibalik aja. C10-nya itu tadi udah diketahui gitu.
Jadi AF dikali D itu XD per X0 ditambah theta dikurang X0 dikali 1 dikurang R yang dicari ya ini ya. Ini bukan RD sih. R aja lah. Terus per B per A. Nah, tadi C10-nya kan pakainya 55,9 kilonewton dengan AF dikali FD. Udah, sisanya sama. Tuh. XD dibagi X0 tambah theta dikurang X0 1 F. Nah, berarti di sini yang kita cari itu R-nya sekarang karena C10-nya udah diketahui. Karena mintanya tadi reliable kan. Reliable dari katalog A. Nih, coba dibaca lagi soalnya. Jadi yang B itu tentukan kehandalan bearing yang dipilih dari katalog C10 di soal A. Nah, tadi katalog yang kita pilih itu 55,9. Nah, makanya berarti kita sekarang nyari seper R-nya. Seper R seper D sama. Gimana nih? 55,9 gimana ini operasinya ya? Jerat? Mana ya jerat? Ini F. Sama 9 Ini mau nyari RD ya? dipangkatin 3. Iya, mau nyariin Pangkat B aja di dua sisinya. apa? Pangkat B di dua sisinya. Jadi kan buat eliminasi 1 per B dikali B gitu loh. Pangkat B dua sisinya. Gini kita mau nyari si R-nya kan? Iya, kita mau nyari R-nya. Ya udah berarti kan itu kan dia 1 min R pangkat 1 per B kan? Iya. Nah itu sebelahnya di sisi kanannya itu ya persamaan sisanya. Ya udah di sisi kiri sama sisi kanan dipangkatin B aja. Jadi biar pangkat B-nya itu udah hilang yang di sebelah kirinya. Biar enak aja. Oh, dipangkatin B semua gitu. Ya di sisi kirinya dipangkatin B, di sisi kanan dipangkatin B gitu. Gimana tuh? Kalau gua tadi pakai AI sih. Pakai AI. Jadi R-nya tuh saya ganti X langsung gitu. Konstanta X, jadi nanti solve carilah nilai X gitu. Tinggal masukin angka-angka aja, terus carilah nilai X gitu. 1 per X gitu, bukan 1 per R tadi. Sama aja sih. Gimana ya? Soalnya tadi saya mau nurunin juga, mau pindah rows juga bingung ya. Gimana lah, susah kan angkanya. Berarti Atau enggak biar enak masukin aja dulu angka-angkanya nggak apa-apa. Enggak, maksudnya tadi saya juga nggak bisa gitu loh. Masukin angka juga nggak bisa. Tetap nggak bisa sayanya. Oh ya udah ntar kita coba deh. Iya, ini nanti yang dicari ya. Saya note aja nih. Dicari itu R-nya. Ini yang dicari. Ini kan C10-nya udah ketemu. Gini aja sih caranya untuk nomor B. Ada yang mau ditanyain nggak? Maaf ya, untuk nomor yang B ini agak mentok saya. Tuh sorry tuh mau lihat yang di A lagi tuh. Coba boleh nggak? Boleh. Itu kan kita nyari C10-nya kan berarti kan? Iya, ini pakainya R. Nah, itu yang 55,9 itu maksudnya tadi diambil dari tabelnya kah atau diambil dari jawaban yang si A-nya itu, yang di B? Oh, 55,9. Iya. Semisal nih, kalian udah dapetin nilai A. Iya kan? Nah,
nilai A itu besarannya 55 kilonewton gitu. Cun. Nah, berarti untuk mencari di katalog nih, kalian bisa lihat tabel yang ini. Itu tuh kalian langsung ngambil yang di atasnya nilainya, jangan di bawahnya. Jadi ketika ambil deep groove, kan tadi kan mintanya deep groove C10, itu yang di atas 55 itu 55,9. Jadi kalian ngambilnya di 55,9 kilonewton gitu. Oke, sip. Sama ini yang 10/6 itu dia satuannya rev kan tadi kan? Yang ini. Yang si L10. Iya. Iya, revolution. Benar. Ini nih, rating live revolution. Oke, sip. Thank you, Dok. Jadi kan hilang kan? Iya, biar si XD-nya nggak ada satuan lagi deh. Nah, iya betul. XD-nya nggak ada satuan. Clear ya berarti ya? Ada yang tanya lagi nggak? Ini nanti kalian pinter-pinter kalian lah yang mau pakai tools apa, Medway apa Photomat gitu. Bisa kok dicari pakai tools itu. Yang penting kalian ngerti cara masukin angka-angkanya berapa aja. Lanjut nih. Nomor 3 ya. Tahu ada yang masih yang mau nanya nih? Berarti rumus R-nya itu nggak ada tuh. R-nya. Nah, R-nya kan ini yang dicari. Kita mau nyari reliability dari C10 yang kita lihat dari katalog. Jadi kan yang kita lihat dari katalog kan 55,9 nih. Nah, berarti ini nanti C10-nya diganti 55,9 gitu. Jadi kita nyari yang R-nya untuk yang B. R itu reliability atau keandalan gitu. Ngerti nggak? Oh, berarti kayak dipindah ruasin aja ya? Nah, betul. Tapi saya juga agak bingung tadi cara pindah ruas yang baik dan benar. Makanya saya mungkin bisanya jelasin sampai sini karena saya juga tadi dibantu oleh tools. Gitu. Toolsnya ya terserah kalian, bisa pakai AI bisa pakai kalkulator online Medway, Photomat gitu. Ngerti kan? Paham lah ya? Tuh mau nanya tuh. Oh iya, boleh. Kalau yang nomor 2A itu R-nya dari mana tuh? R-nya itu dari yang RD. Ini kan 1 dikurang RD. RD-nya itu 95% atau 0,95 gitu. Oh, oke. Itu. Ini RD-nya diketahui. Nah, kalau yang B itu kasusnya kita nyari si R-nya atau keandalannya ketika C10-nya udah didapatkan. Seperti itu. Paham? Paham. Ada lagi yang bertanya? Kita mau lanjut nomor 3. Itu satu kurang tadi katanya mau. Itu yang di rumus 1 kurang R kan? Iya, 1 kurang R ini. Ntar ya kalian bisa pakai tools alat lah. Photomat atau Medway gitu. Terserah kalian ntar. Tadi Indra mau nanya, Indra? Nanya apa, Indra? Udah tuh. Tadi Reja mau nanya katanya tadi. Nanya lah, Ja. Lanjut. Masih hamin 2 jam nih, masih lama nih. Cuma masukin angka, kayak. Malu-malu katanya tuh. Makanya nanya gue terus. Gue juga nggak ngerti. Kacau, men. Udah, lanjut nomor 3 nih. Ini yang agak tricky dan susah ya. Agak pusing saya juga ini. Ngerjain nomor 3 ini. Panjang betul. Sebenarnya enak hitungannya, tapi analisisnya tadi tuh bikin bingung karena rumusnya nggak ada semua di ini. Di apa? Di soal Pak. Ya ada sih beberapa. Oh ya, Raja, silakan Raja. Seri tak kepencet. Oh. Langsung tutorin mati ya. Langsung angkat bicara, Hans. Oke, Hans. Boleh. Kita juga butuh penutur matek ini. Ini ada yang belum ngumpul apa? Ini belum? LMS belum? Atau udah ngumpul semua? Ngumpul UAS atau tugas? Pasti inilah. Oh, belum. Belum. Guru Mas. Slow ya. Nyantai. Masih lama waktu.
bikin aja. Asikin aja ya. Oke. Lanjut nomor 3 nih. Nomor 3 sebenarnya persamaan yang diketahui cuma ini. Tau sama dengan tau torsi sama dengan F per A, terus F sama dengan F kali L, N join sama dengan F max per F min. Ini F kali L kepake nggak ya? Nah, langsunglah nomor 3 tulis diketahui. Cepat kita ya. Diketahui. Sebuah batang besi IC 1018 KR. Oh, sorry. Ini pakai juga tabel yang pas tadi. Pakai tabel ini juga. Oke, kita masuk nomor 3. Diketahui. Oke, jadi yang diketahui itu yang pertama tuh sebuah batang besi IC 1018 HR akan disambungkan dengan pengelasan pada struktur utama material besi 1020 HR. Sambungan pengelasan berupa fillet sesuai gambar yang diberikan dengan beban tarik dengan gaya F. Oke. Jadi yang diketahui pertama itu batang 10 80 10 18 10 18 HR. Ini yang nomor 3 mungkin nanti bisa dibahas bareng-bareng. Karena saya juga nggak yakin punya saya benar. Struktur batang 10 20 HR. Oke, habis itu ada gambar aja. Ini D, ini V. Ini las-lasannya ya, X ini. Gaya F. Keterangannya itu B sama dengan 10 mm. D sama dengan 30 mm. H ini ketinggian ini ya. Ketinggian pengelasan ya. Itu ditanya. Yang pertama itu besar gaya maksimum yang diizinkan jika T allow 150 MPa. Pertama itu sigma allow jika T allow itu 150 MPa. Terus itu yang B itu ada tegangan
Ini tegangan enaknya di gaya deh ini. Lowable harusnya. Diizinkan lah. F izin jika T allow. Ini F izin. Oh. F kegagalan pengelasan elektroda E70 E7010. C itu ada F kegagalan batang besi utama, batang besi dan struktur utama. Terus yang D itu ada kesimpulan kegagalan mana yang akan terjadi terlebih dahulu. Terus yang E itu faktor keamanan. Nah, oke. Jawab. Mungkin dari yang A dulu ya. Yang A tadi F izin jika T allow sama dengan 150 megapascal. Nah, untuk nomor 3 ini sebenarnya yang dipakai itu persamaannya cuma yang ini nih. Kalau ini ya, sebanyak saya mengerjakan tadi cuma yang kepake yang ini. Yang ini orang tahu ya. Ini dipakainya di mana saya juga nggak ngerti. Nggak kepake kayaknya saya. Jadi ini nanti tahu sama dengan F per A atau sama dengan F per 0,707 dikali AL, ya kan? Taunya tadi 150 nih. Satu nih. Ini kan yang diizinkan kan? 150 megapascal sama dengan F per 0,707. Hanya ini dari si ketinggian pengelasannya tadi 5 mm nih. Ini hanya 5 mm. 5 mm. Terus HL-nya ini nih 2D ditambah B. Ini dari mana? Ini sebenarnya saya lihat di buku. Tapi kalau misal kita mau analogiin, itu tuh kayak sambungan pengelasan yang tadi. Nah, ini aja lah. Jadi ini kan D-nya 2 nih, atas bawah nih. Jadi nanti menghasilkan L sama dengan sama dengan 2D ditambah B gitu.
Ini kan D-nya 2 nih, nanti kan sambungannya gini. Kelilingnya lah, L ini kelilingnya. Kalau dari ini ya, dari persamaan yang ada di modul berapa ya pengelasan itu? Modul 13 kalau nggak salah. Iya. Terakhir itu. Iya, modul 13 kayaknya. Jadi nanti F sama dengan 150 MPI. Ini not juga nih, not nih. Not MPa itu sama dengan Newton per milimeter kuadrat. Berarti nanti Newton per milimeter kuadrat dikali 0,707 dikali 5 mm dikali 2B nya berapa? 2 dikali D nya tadi 30 mm 30 mm ditambah 50 mm. Nah, ini nanti kan kalau dijumlahin itu jadinya tuh, coba ada yang mau ngitung nggak? F sama dengan 150 Newton per milimeter kuadrat dikali berapa nih? 0,07 nih. Halo. Ada orang nggak? 150 dikali 0,707 dikali 2,3 ya toh? Iya, 2 kali 30 mm kan 60 mm tambah 50 110 mm dikali 5 mm dikali 0,707 berapa hasil? Kece. 150 dikali 0,707 dikali 5 dikali 2 dikali 30. 31.815. Bener nggak? 31.000. Bener nggak? Dikali 0,707 kan? Iya. Dikali 0,707. 2 kali 30 mm ya kan? Ditambah 50. Iya. 2 kali 30. Sebentar. 2 kali 30 terus apa? Ditambah 50. Ini gini lah. 388,85. Coba. Sebentar. 388. Coba itu. Oh, iya, sorry. 388,85. Nah, ini jadinya milimeter kuadrat ya kan. Nanti coret. Nah, F-nya jadinya Newton. Ini berapa jawabannya? Kalian hitung lah. Itu. Yang nomor A nih. Yang ditanyain nggak nomor A nih? Apa nih? Ini mau nanya Dato. Ya, silakan. Ini yang A hasilnya Newton kan? Iya, benar. Kan F ini yang ditanyakan gaya. Benar nggak? F izin. Nih, yang ditanyakan Oke. hitung besar gaya maksimum yang diizinkan jika TLO-nya 150 megapascal. Gitu. Berarti F yang diizinkan. Ketika torsinya yang diizinkan itu 150 megapascal. Gitu. Makanya tadi T-nya langsung diketahui. Nanti pindah ruas nyari F-nya. Ada yang tanya kan? Oke. Satuannya Newton ya. Nih, satuannya nih. Saya tandain pakai stabilo biru. Nggak kelihatan. Dia mau tanya lagi nggak? Cepat nih. Soalnya Hamin berapa jam nih? 2 jam 20 menit. Main cepet aja lah ya. Langsung lah. 2B. Oke, yang 2B itu ditanyain F kegagalan pengelasan elektroda E7010. Nah, di sini kita tuh bisa ngelihat bahwasanya bit E7010 itu strength level metalnya itu berapa ya? Nggak ada sih di tabel ini, adanya di tabel yang di modul. Itu kalau misalnya elektronanya E70 itu berarti tensile strength-nya itu 70. Kok 70 MP ya? 70 PSI. Kalau dibuat ke MPa itu berapa ya? Dia buka modul nggak? Coba buka modul. Saya juga nggak apa. Banyak bener modul.
Sabar ya, saya lihat dulu modulnya, saya nggak tahu. Nah, ini ketika elektroda E E70 10, maka SY-nya atau yield strength-nya, SY-nya itu sama dengan 393 PA. Ini dari tabel ya. Tabel 93. Nah, ketika kita udah tahu SY-nya, untuk mencari apa ya? Tegangan izin itu gitu, kita bisa hitungnya tuh gini. Ini kan gini, analisis dulu juga nih di bagian soalnya juga nih. Ini kan F-nya ke kanan nih, ya kan? Ya nggak? Kelihatan nggak? Ini F-nya tuh ke kanan. Berarti ini nanti gayanya ini tension. Ini tension. Ini tension. Bukan shear. Tuh. Nah, kalau semisal dia tension, itu untuk mencari tegangan isinya, itu kita bisa pakai rumusnya itu 0,60 SY. 0,6 SY atau yield strength-nya. Tegangan izin tension itu kalau di pengelasan itu kita bisa nyarinya pakai rumusnya 0,60 dikali SY atau 0,60 dikali 393. Ini baru tegangan ya, belum masuk gayanya. Berapa ini 0,6 dikali 393? Berapa? Udah. Gak ada orang ya? Berapa nih? 0,6 dikali 235,8. 235,8. 2 235,8. 235,8. MPa nih. Yaudah, ini kan baru tegangan nih. Nah, rumus tegangan tadi kan sigma sama dengan F per A. Udah, kalau kita mau nyari yang ditanyakan apa? Gayanya kan. Makanya udah tegangannya kita pakai yang 235,8 MPa sama dengan F per A. Jadi F-nya dicari dibagi A. Ini itu sama dengan 0,707 dikali HL. Gitu. Ya udah, F sama dengan 25,8 2 35,8 Newton per milimeter kuadrat dikali 0,707 dikali hanya tadi 5 mili ya, 5 mili dikali 2 dikali 30 mm tambah 50 mm. Udah nih, F-nya ketemu nih, tinggal nyari. Ini berarti F sama, ya nanti kalian cari sendiri lah.
Ini nanti kan jadi milimeter kuadrat sama kayak yang tadi kok. Nah, untuk yang C itu sama aja sih sebenarnya persamaannya dipakai. Tapi notnya di sini nih. Untuk soal C gunakan nih. Untuk soal C gunakan tegangan maksimum izin dari T allow sama dengan 0,4 SY dan SUT dan 0,3 SUT. Nah, sebenarnya di sini yang dipakai yang SY aja karena di sini kan gayanya itu tension. Gitu. Jadi nggak ada geser. Jadi makanya langsung 0,4 SY aja. Kalau saya tadi gitu. Jadi nanti kan jadi yang C tadi juga kan yang ditanya F kegagalan batang besi sama struktur utama. Nah, kalau yang batang besi tadi kan 10-18 HR ya. Nah, itu bisa dilihat di sini nih. Nomor 3 nih. Ini yang HR. Nih. Melihatnya yang yield strength. Sama 10-20 HR juga. Lihatnya yang yield strength juga. Udah, sama. Tinggal dimasukin aja. Jadi ini nanti sama bukan torsi, sigma tegangan tegangan izin tegangan izin batang utama dengan tadi kan yaitu IC 1018 HR, maka SY-nya itu sama dengan SY-nya itu sama dengan 220. SY-nya itu sama dengan 220 MPa, ya kan? Udah sama aja. Jadi dari tegangannya tegangan izin ya. Tegangan izin itu sigma allow sama dengan tadi kan mintanya 0,4 SY ya. Berarti sama dengan 0,4 dikali 20 PA. PA. Ini udah nih tegangan izin nih untuk IC 1018 HR. Nah, habis itu ada F-nya itu sama dengan sigma dikali HL. Ini sigmanya berapa? Dikali HL-nya itu 0, ini 0,7. 0,707 HL 0,707. Nanti cari sendiri ya. Ini berarti gaya kegagalan. Ini tegangan izin lah. Jadi nanti kalau semisal lewat tegangan izin, ya udah berarti ini bakal terjadi kegagalan. Itu aja. Izin IC 1020
itu berarti sigma sama dengan 0,4 SY. Nah, kalau 10-20 itu SY-nya sama dengan berapa ini? 210. Lama. 210 Oh, 210 benar. Ini SY-nya sama dengan MPa. Berarti SY-nya sama dengan 0,4 dikali 210 MPa. Nah, itu F-nya ya udah tinggal pindah ruas, sigma dikali 0,707 dikali HL. HL-nya sama kayak yang di atas. Udah nih, C udah dapet. Lanjut yang D. Nah, yang D ini tinggal analisis ya. Analisis nilai F paling kecil dari poin B dan C, maka akan terjadi kegagalan yang pertama gitu. Jadi ketika misalnya yang tegangan izin dari IC 1020 ini paling kecil F-nya dibanding yang lain, ya udah berarti ini yang bakal gagal terlebih dahulu gitu. Itu yang D. Nah, kalau yang E ini sebenarnya gampang. Jadi N join sama dengan F max dibagi F min. Jadi poin A sama poin B kan tadi udah diketahui tuh F-nya berapa aja. Nah, yang paling besar itu tinggal dimasukin ke sini. Ya kan? Yang paling kecil tinggal dimasukin ke sini, tinggal dibagi, ketemulah N join-nya. Atau tegangannya ketemu. Gitu. Iya ya Bayu, silakan Bayu. Tolong dong yang poin D diulangi lagi. Yang poin D ya? Benar, saudara. Tadi kan gini, semisal poin A sama poin poin A. Poin B gimana baca bisa? Nih. Nah, yang poin B ini ketemu hasilnya nih. Poin A ikut nggak ya? Enggak. Nah, poin B semisal ikut ketemu nih. Semisal berapa ya? 100 lah. 100 Newton. Ya kan? Poin B-nya 50 Newton. Poin C kan ada dua nih. Yang satu 50 Newton, yang satu 20 Newton. Ya kan? Berarti poin yang paling kecil itu yang bakal terjadi kegagalan gitu loh. Itu gaya yang maksimal yang bisa diterima dari sistem dari struktur tersebut. Semisal yang paling kecil itu di IC 1020 nih. Ya udah berarti yang pertama gagal itu yang ini. Yang di IC 1020 gitu. Ini enggak? Oh, ya. Iya. Ngerti enggak? Yuk Bayu. Halo. Jadi misalnya nih yang di poin C kan ada dua tuh. Ya. Misalnya yang C paling kecil berarti itu yang gagal. Iya, itu yang bakal gagal pertama. Itu yang paling kecil gitu. Jadi ketika semisal nih ya, itu kan nilai F paling kecilnya itu di 10 nih ya kan? Terus tiba-tiba lokasi gaya 100 Newton lah, 20 Newton lah, misal. Berarti yang paling dahulu rusak itu bakal yang F-nya itu 10 Newton tadi, yang paling kecil. Karena apa? Kenapa? Karena tegangan izin tadi. Ini kita nyari F-nya tuh F izinnya loh, F maksimalnya loh. Dia tuh bisa nerima gaya berapa gitu besarnya.
Simpelnya gitulah pokoknya. Ketika ada yang paling kecil ya itu yang bakal rusak pertama ketika diberi beban melebihi batasnya gitu. Semisal yang paling kecil 10 Newton dan yang diberi gaya 15 Newton, ya udah yang 10 Newton bakal patah duluan gitu. Jadi analisisnya gitu aja. Ngerti? Nah, untuk enjoy ini itu ya tadi dari poin B sama poin C. Yang paling gede di poin B atau poin C terserah. F max-nya itu dibagi sama F min-nya, F yang paling kecil gitu. Nanti enjoy-nya ketemu atau keamanannya. Ada yang mau tanyain nggak? Atau udah cukup nih? Kalau cukup biar saya cukupkan. Halo, halo. Cukup ya? Cukup toh. Udah. Mungkin sekian tutorial elemen mesin 1 yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau ada salah kata saya mohon maaf juga. Mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Tuh, selamat malam semuanya. Mungkin bisa dokumentasi dulu ya. On cam dong, on cam dong. On cam, on cam. On cam dong, on cam. Dokumentasi dulu. Ya teman-teman. Berdua doang nih, bertiga doang nih, on cam nih. Dong, on cam dong. On cam bentar ya, teman. Anjing, hijau, cok.